membuat proposal itu kan kelemahan kekurangan yang masih ada, maka mohon masukannya dari Bu Paulina atau Bu Santi. Untuk selanjutnya ini waktu untuk Ramadan kita berikan 15 paling lama 20 menit untuk presentasi. Silakan. Saya screen dulu ya. Iya, enggak. Saya mulai ya. Ini enggak gemar ya, Bu? Suaranya menggema. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Paulina dan Ibu Santi selaku dosen penguji. Yang saya hormati juga Pak Antio selaku dosen pembimbing. Dan ini ada Ibu Putri Arumi dan teman-teman yang sudah hadir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dari seminar proposal skripsi saya yang berjudul Kualitas Kinerja Operasional Karyawan di Provinsi DKI Jakarta pada kondisi pandemi COVID-19, studi pada karyawan tetap sektor perbankan di Provinsi DKI Jakarta yang bekerja operasional hibrida atau hibrid dan jarak jauh. Penelitian skripsi saya ini dilatar belakangi tentunya oleh kasus COVID-19 yang pertama kali dilaporkan oleh kantor WHO atau World Health Organization yang dilaporkan pertama kali di China pada 31 Desember 2019. Kasus pertamanya di China yang akhirnya diketahui sebagai kasus COVID-19 dan akhirnya menjadi statusnya pandemi di seluruh dunia. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini akhirnya di seluruh dunia itu ditetapkan untuk pembatasan kegiatan bermasyarakat, artinya kegiatan bermasyarakat dipreferkan kepada jarak jauh, termasuk juga di Indonesia. Dan di sini saya terfokus di DKI Jakarta. Bapak Anies Baswedan pada tahun 2020 melalui instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 16 tahun 2020 menetapkan untuk kebijakan kegiatan operasional hibrid atau jarak jauh itu diterapkan untuk hampir seluruh kegiatan, termasuk di sini kegiatan bekerja yang ini berlaku hingga saat ini. Lalu dari latar belakang ini saya mengambil dari 4 aspek, dari komunikasi, berorganisasi, dan pola kerja di rumah itu sendiri. Dari komunikasi, saya mengutip dari hasil kajian McKinsey terhadap karyawan di tahun 2020 yang hasil risetnya berjudul Reimaging the Office and Work Life After COVID-19. Dari hasil riset ini diketahui bahwa dapat faktor penghambat komunikasi dalam bekerja jarak jauh, artinya karyawan yang biasanya berkomunikasi secara tatap muka langsung itu sedikit terhambat ketika sekarang itu berkomunikasi secara jarak jauh yang hanya mengandalkan teknologi virtual yang berbasis video saja.
Nah, tetapi dengan berjalannya waktu yang sekarang udah sekitar 2 atau 3 tahun, hampir 3 tahun pandemi ini, artinya jarak jauh, kegiatan jarak jauh itu sudah sebenarnya dinormalisasi, maka sistem komunikasinya itu sudah lebih berkembang lagi. Gitu. Lalu kalau dilihat dari budaya organisasi, pada hasil kajian yang sama, McKinsey juga, budaya organisasi atau budaya bekerja dari karyawan itu artinya kan di sini harus menyesuaikan dengan adanya penetapan bekerja jarak jauh. Nah, salah satunya budayanya juga yang berhubungan dengan komunikasi, artinya budaya budaya berkomunikasi atau kebiasaan berkomunikasi yang secara tatap muka langsung itu harus berubah. Ya, artinya harus berkomunikasi tanpa adanya interaksi fisik sama sekali. Nah, budaya-budaya perusahaan itu juga terhadap karyawan itu juga berubah. Artinya penanaman budaya itu juga harus menyesuaikan dengan adanya sistem bekerja jarak jauh ini. Nah, tentunya budaya itu juga yang tetap bisa meningkatkan produktivitas karyawan yang otomatis juga menghasilkan kualitas kinerja yang baik juga. Karena budaya organisasi yang baik itu dapat membantu kinerja karyawan, dan salah satu alasannya juga karena dapat meningkatkan motivasi bagi karyawan tersebut untuk memberikan kemampuan terbaiknya untuk perusahaan. Lalu kalau pola kerja di rumah itu atau WFH itu sebenarnya yang saya tahu itu sudah ada bahkan sebelum zaman pandemi ini. Namun itu baru cuman mungkin dinormalisasikan di beberapa negara aja, mungkin negara maju. Sehingga di negara-negara kebanyakan di dunia itu pola kerja dari rumah itu merupakan hal yang baru gitu. Sebenarnya pola kerja dari rumah ini juga sistem yang bekerja yang fleksibel menurut saya. Nah, dan juga fleksibilitas tersebut merupakan kunci untuk bekerja jarak jauh tersebut, kunci untuk bisa sukses dalam bekerja jarak jauh. Artinya di sini fleksibilitas itu harus memperhatikan beberapa aspek, misalkan dari penjadwalan, artinya jam kerja itu harus sesuai, walaupun secara jarak jauh penjadwalan jadwal kerja harus sesuai. Terus efektivitas atau efisiensi dalam menghadapi hambatan atau barrier saat bekerja dari jarak jauh. Terus hubungan sosial yang otomatis juga berubah, harus menyesuaikan karena tidak ada interaksi fisik secara langsung. Terus budaya atau kebiasaan di dalam perusahaan seperti dijelaskan sebelumnya juga itu berubah, harus menyesuaikan. Dan juga walaupun WFH itu, tapi peluang untuk berkolaborasi atau membentuk tim kerja itu tetap ada. Dan ini berdasarkan hasil kajian dari Smith Group Workspace Leaders di tahun 2020. Nah, berkaitan dengan industri perbankan, tentunya dengan adanya perubahan ini dan juga ada perkembangan teknologi, muncul tantangan dan peluang baru yang dihadapi oleh dunia sektor industri perbankan yang nyata sekarang berubah. Gitu. Artinya di sini profesional atau individu karyawan itu dalam industri perbankan itu dituntut untuk selalu mengikuti kan tentunya beradaptasi dengan adanya perubahan. Di sini artinya dengan perubahan teknologi informasi kan. Dan maka salah satunya juga lembaga perbankan di sektor perbankan itu harus mengubah salah satunya misalkan cara berkomunikasinya juga. Terutama juga sekarang industri perbankan itu banyak misalnya karyawan yang datang dari generasi-generasi muda. Nah, untuk dari latar belakang tersebut, saya membentuk rumusan masalah, yaitu untuk melihat adakah pengaruh positif dari komunikasi, budaya organisasi, dan pola kerja dari rumah terhadap kinerja pada karyawan tetap sektor perbankan di Provinsi DKI Jakarta dan bekerja operasional secara hibrid atau jarak jauh. Dengan maksud dan tujuan penelitiannya yaitu tidak lain adalah menguji dan menganalisis dari pengaruh tadi terhadap pengaruh komunikasi, budaya organisasi, dan pola kerja dari rumah terhadap kinerja karyawan tetap di sektor perbankan di Provinsi DKI Jakarta dan bekerja operasional secara hibrid atau jarak jauh.
Nah, ini adalah jurnal acuan saya yang mengacu ke penelitian ini, yaitu jurnal oleh Syahrudin Hermanto dan Amalia Kusumawardini, jurnal tahun 2020, yang berjudul The Influence of Communication, Training, and Organizational Culture on Employee Performance. Dengan saya memodifikasi jurnal ini, itu modifikasinya dalam penelitian saya kali ini tidak menggunakan variabel pelatihan, tapi saya menambahkan variabel pola kerja dari rumah. Nah, berikut ada juga jurnal rujukan tambahan yang saya gunakan, jurnal Redi Ardianti, Farido Kumasari, dan Delila Rambe, jurnal 2021 berikut. Ini menggunakan jurnal tambahan, rujukan tambahan juga, jurnal Kellyanne Biruk-Kowalski dan Jennifer N. Swanson, jurnal tahun 2005. Untuk landasan teori kinerja, teori dari Bowono tahun 2020, kinerja adalah hasil dari pengolahan semua sumber daya fisik dan sumber daya non-fisik juga dalam aktivitas kerja pribadi atau kerja karyawannya atau organisasi atau perusahaannya. Lalu teori komunikasi dari Matondak tahun 2021, komunikasi adalah community yang menekankan pada persamaan atau kebersamaan. Lalu teori budaya organisasi oleh Marsandi dan Paulina tahun 2022, jurnal Bu Paulina, itu budaya merupakan suatu kepercayaan bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Dan teori pola kerja di rumah oleh Bellman dan Hubler tahun 2021, pola kerja di rumah itu merupakan model kerja yang dilakukan tanpa harus pergi ke kantor. Berikut model penelitian saya dari hasil modifikasi jurnal acuan dan jurnal rujukan tambahan saya, yaitu HO1, komunikasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. HA1, komunikasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. HO2, budaya organisasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. HA2, budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. HO3, pola kerja di rumah tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan H3, pola kerja di rumah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Ada penelitian, objek penelitian saya yaitu karyawan tetap sektor perbankan di Provinsi DKI Jakarta dan bekerja operasional secara hibrid atau jarak jauh. Dengan jumlah sampel saya mengukur dengan teori Hare. Nah, di sini rumusnya N sama dengan 5-20 untuk nilai konstanta dan K itu adalah jumlah indikator yang memakai nilai 5 di sini dikali 22 jumlah indikator saya. Jadi saya harus mengumpulkan 110 responden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan pengambilan datanya melalui teknik questionnaire. Dan saya menggunakan skala Likert menggunakan rentang skornya 1-6, skor genap. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode Partial Square Total Equation Modeling atau PLSM yang bantu menggunakan software Smart PLS. Berikut untuk kriteria penilaian saya menggunakan PLSM, kriteria inner model dan outer model. Berikut untuk variabel operasional kinerja karyawan atau KK, ini diambil dari jurnal Hafid dan Pracoyo 2020, jurnal Atlantio. Di sini ada 4 indikator untuk kinerja karyawan. Nah, ini berikutnya untuk variabel operasional komunikasi atau KO, mengambil jurnal Pramanik 2020. Di sini ada 4 indikator komunikasi. Berikutnya ini untuk variabel operasional budaya organisasi, disingkat oleh Seora BO, itu saya mengambil jurnal Jamaluddin et al. 2017, ada 7 indikator budaya organisasi. Berikutnya adalah variabel operasional pola kerja dari rumah atau PK, mengambil dari jurnal Ardianti et al. 2021. Ini ada 7 indikator pola kerja di rumah. Berikutnya untuk kuesioner penelitian yang tadi memakai skala Likert 1-6, sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, kurang setuju skornya 3, agak setuju skornya 4,
setuju skornya 5 dan setengah setuju skornya 6. Itu pertanyaan filter dan pertanyaan profil responden yang saya gunakan. Pertanyaan filter, saya menggunakan 2 pertanyaan. Di sini pertanyaannya, apakah responden berprofesi sebagai karyawan tetap sektor perbankan di wilayah Provinsi DKI Jakarta? Terus yang pertanyaan keduanya, yaitu apakah responden bekerja operasional secara hibrid atau jarak jauh? Dengan pertanyaan profil responden, saya memakai pertanyaan jenis kelamin, umur, terus yang ketiga lokasi kantor, apakah di Jakarta Selatan, Barat, Timur, Pusat atau Utara, lalu pendidikan terakhir, dan masa pengalaman kerja. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pertama, silakan Bu Paulina. Baik, terima kasih Pak Antio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antio, Mbak Santi, Ramadan, Mbak Mia, dan teman-teman dari Ramadan ya. Ramadan, Ibu lihat judulnya dong. Tadi kelewatan. Ke slide paling atas ya. Oke. Kualitas kinerja operasional di kinerja pada fase ini. Oke. Karena tetap serta peran operasional secara hibrid atau jarak jauh. Oke. Nah, dari judul ini gini. Nanti terkait dengan kuesioner ya dari judul. Jadi maksud Ibu gini, Ramadan ini memang bagus. Cuma maksud Ibu ini kaitannya dengan kuesioner. Jadi di filternya itu Ramadan sebutkan tidak yang mengisi ini harus yang bekerja jarak jauh atau seperti apa? Coba lihat di filternya tadi, di slide yang terakhir. Tulis Bu di awal, sebentar saya tunjukin ya Bu. Ditunjukin aja. Yang di visioner terakhir. Nah, di sini saya menuliskan kriteria responden untuk penelitian. Di sini karyawan tetap sektor perbankan di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja secara hibrid atau jarak jauh. Oke, nah, maksud saya begini, di dalam kuesioner itu juga difilter coba di halaman berikutnya kalau tidak salah. Di halaman berikutnya, pertanyaan filternya itu selain dia sebagai karyawan tetap, juga apakah dia bekerja operasi secara hibrid atau jarak jauh ya? Dan kalau misalnya tidak gimana? Nggak boleh ngisi? Kalau tidak lanjut Bu, karena saya fokusnya untuk yang bekerja hibrid atau jarak jauh. Oke, baik. Cuman masalahnya sekarang, apakah semua karyawan itu masih diberlakukan untuk bekerja secara hibrid atau jarak jauh? Kalau mengacu dari yang peraturan pemerintah yang saya lihat sih untuk saat ini masih ada yang harus ada yang hibrid, masih ada peraturan hibrid, belum 100%. Sekarang sudah kebanyakan itu sudah banyak yang ini ya, sudah banyak yang full ya. Karena apa? Karena di area publik sekarang juga kan sudah dibuka 100% ya, berarti full. Mungkin hanya untuk divisi-divisi tertentu saja yang mereka masih memperkenankan untuk membuka memperkenalkan operasional secara hibrid. Tapi kalau untuk yang sudah front office atau apa itu sudah full itu bekerja di kantor. Jadi maksud Ibu harus Ramadan pertimbangkan juga, jangan sampai nanti pada saat turun lapangan, sekarang kan level PPKM kita sudah turun gitu. Kemudian kebijakan dari perbankan sendiri, khususnya di sektor perbankan, harus ada ngacunya kemana? Apakah misalnya surat edaran dari Bank Indonesia atau apa tentang operasional perbankan, atau dari bank-bank yang pemerintah punya atau bank swasta, masing-masing punya ini sendiri. Karena yang saya tahu dalam operasional perbankan yang sekarang itu sudah mulai dibuka hampir full ya, atau bahkan ada yang sudah full. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan Ramadan nih nanti ya. Takutnya pas misalnya Ramadan menyebarkan kuesioner ini, ternyata mereka sudah tidak hibrid lagi.
tapi sudah masuk full gitu. Nah, akan menjadi kendala juga kalau misalnya kita lihat ini. Kalau misalnya dibuka, maksud Ibu dibuka itu apa? Tidak memfokuskan kepada pokoknya yang kerjanya secara hibrid atau jarak jauh, karena Ramadan harus pertimbangkan itu ya, fenomena yang terjadi sekarang. Kalau misalnya penelitian ini dilakukan di tahun 2021, kemungkinan iya, semuanya masih hibrid semua, jarak jauh semua, kebanyakan. Hanya 25% aja yang operasional di kantor. Nah, tapi kalau sekarang cenderung lebih banyak kantor-kantor itu sudah mulai membuka, bahkan ada yang sudah 100%. Saya bilang pegawai negeri saja itu sudah mulai 80%, ya. Habis Lebaran itu sudah fokus mereka 100% bukannya. Itu yang Ibu khawatirkan juga dari kalau misalnya kita mengangkat seperti ini. Nanti mungkin ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Antio gimana caranya kita menyikapi perubahan status satu daerah itu terhadap metode kerja dari karyawannya. Oke, berikutnya buka lagi dong file yang di atasnya. Termasuk yang masa pengalaman kerja itu jangan masa pengalaman kerja, masa kerja aja ya. Kan yang nomor 7 itu masa kerja. Oke, kemudian berikut yang bagian atas lagi di halaman awal-awal, halaman 2 setelah judul. Nah, ini latar belakang komunikasi, modernisasi, pola kerja oke, ke belakang bawahnya lagi. Saya mulai rumusan masalahnya deh. Ini kalau dari judul langsung ya, tidak ada intervening ya? Nggak ada? Nggak, bosan nggak menggunakan intervening. Ada intervening tidak? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Pengaruh positif, komunikasi, pengaruh positif budaya kerja, pengaruh positif. Oke, kemudian masa tujuan, cuma 3 ya, masalah-masalah. Kalau hanya, oke. Terus lihat ke bawah lagi, ini penelitiannya. Kemudian saya mulai hipotesisnya. Hipotesisnya. Nah, Ramadan, waktu kita membuat hipotesis, apa tuh kuncinya? 2. Ada teori, kemudian ada penelitian terdahulu. Ya, jadi buat seperti itu. Jadi nanti dilihat kembali apa yang sudah Ramadan tulis terkait dengan pembentukan hipotesis. Jadi misalnya komunikasi itu apa sih? Teorinya kita ambil ringkas saja. Kemudian kinerja karyawan itu apa sih? Nah, kita ambil misalnya dari siapa yang mau Ramadan pakai, kemudian baru di paragraf berikutnya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan komunikasi dan kinerja karyawan. Misalnya dari si A, si B, dan seterusnya, baru kita munculkan hipotesisnya. Jadi semuanya seperti itu. Jadi ini kenapa dengan membekali diri kepada teori dan penelitian terdahulu itu akan memperkuat dugaan kita gitu kan. Nah, masalah nanti di dalam penelitian itu tidak terjadi, itu bukan bukan sesuatu yang harus kita persalahkan karena kita sudah ikuti teori, kemudian kita juga mengacu kepada penelitian sebelumnya. Jadi harus seperti itu ya, Ramadan. Oke, kemudian termasuk gini, Ramadan. Ini kan modifikasi ya. Modifikasi jurnal dari Syahrudin, kemudian Adrianti, dan Kowalski. Dan nanti dikemukakan dari 3 orang ini, peneliti, kira-kira kenapa Ramadan mengambil variabel ini. Jadi ada alasan yang dikemukakan juga. Di paper saya sudah tuliskan, mungkin di PPT saya lupa cantumkan. Ya. Berikutnya di ininya di selanjutnya halaman berikutnya metodologinya, oke. Pakai 110 pakai hire ya. Tapi kenapa pakai PLS SAM? Apa beda sih dengan SAM? Menurut saya karena mungkin respondennya masih 110, tergolong masih kira-kira 100 gitu. Enggak. Kalau sudah 100 kita cenderung pakai SAM kan, dianjurkan.
Kalau yang di bawah 100 biasanya memang kita disarankan untuk pakai PLSM gitu, karena kaitannya dengan. Nah, jadi ini juga nanti didiskusikan lagi ya, apa yang mau dipakai, apakah mau pakai PLSM atau mau pakai SEM. Karena kalau bicara terkait dengan sampel ini sebenarnya sudah memenuhi ketentuan dari SEM. Tapi kalau ada alasan lain silakan sampaikan alasannya kenapa pakai PLSM. Nah, kalau saya sih, kalau PLSM itu kalau misalkan beli yang versi Pro kan, saya ngelihatnya bisa di situ di kriteria PLSM-nya bisa pakai data lebih dari 100, Bu. Kalau yang Sama akun aja. Pro PLSM. SEM juga bisa. SEM juga bisa. Awalnya kan SEM kan, kemudian diturunkan lagi jadi PLSM. Kemudian ada lagi nggak? Hire itu ada nggak sih buku terbarunya? Ini kok tua banget ya, tahun 1998. Ramadan juga Hire, Hire ada 2017. Iya, yang saya nyantum ini, saya lupa nih tanggalnya. Saya makanya saya ada 2017 Bu, hard apa? Iya, Saya lupa banget. itu 2008. Iya, saya salah nulis aja Bu. Iya. Dia sudah kasih tahu ini sudah dapat bukan keluar Pak. Iya pasti Bang. Saya lupa ganti. Oke, jadi karena ini nanti di metode analisis itu kan kalau SEM beda uji goodness of fit-nya ya. Gitu juga dengan PLS. Jadi nanti kita mau pakai yang mana sih? Nah, itu nanti Ramadan yang memutuskan, kemudian dengan alasan. Mungkin itu dari saya sementara. Terima kasih. Terima kasih Bu Paulina. Terima kasih Bu Paulina. Ramadan sudah dicapai ya? Tadi Udah Pak. Untuk pilihan berikutnya silakan Bu Santi. Baik, terima kasih Pak Antio, Bu Paulin. Ini ya, ngegema ya? Udah, Ram. Oke, jadi yang pertama itu terkait dengan penulisan ya tentunya ya. Walaupun minor, namun tetap ada poinnya ya pada saat sidang nanti begitu kan. Nah, ini sebenarnya overall sih udah bagus ya, Rama, udah cukup rapi. Hanya ada beberapa yang diperbaiki, misalnya typo itu masih ada ya. Tahun tuh kurang 2, jadi tahun 202 zaman kapan Pak Andio? Zaman kapan ya? Terus daftar-daftar itu biasanya Romawi ya, Rama ya. Jadi halaman 1 tuh munculnya pada saat pendahuluan Rama seperti itu. Kemudian ya pokoknya nanti dicek kembali ya, karena ini sebenarnya minor dan overall sih menurut saya tulisan Rama ini cukup rapi ya, namun diperhatikan kembali saja gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan Bu Paulin tadi, sebetulnya saya juga punya pemikiran yang sama, Ram, gitu. Apakah memang di industri perbankan gitu ya, bank masih jarak jauh ya bekerjanya begitu. Kalau misalnya Rama ada riset sebelumnya yang menjelaskan bahwa masih ada beberapa yang memang masih menerapkan jarak jauh bekerja, itu boleh dimasukkan. Atau kalau Rama meyakini bahwa memang ada beberapa divisi yang jarak jauh, itu boleh pre-survey juga gitu ya Ram ya. Jadi yakinkan di latar belakang bahwa ini fenomena yang masih berlangsung walaupun kita sudah memasuki 2022 yang lebih aman gitu ya. Mungkin masih ada beberapa yang seminggu itu 2 hari di rumah mungkin ya. Saya nggak tahu sih gimana fenomenanya itu digali. Kalau dari riset sebelumnya ada boleh, atau misalnya dari pre-survey tadi Rama gitu, penggalian ya. Jadi kalau kita lihat sih sebetulnya kalau di IBS tuh ada networking ke reguler sore ya, teman-teman reguler sore tuh yang bekerja di bank banyak banget Ram. Dan kalau saya perhatikan memang mayoritas udah ini gitu ya, ke kantor gitu ya, sudah tidak lagi jarak jauh gitu kan. Nah tapi saya nggak tahu kan tentunya Rama bisa melakukan penggalian kalau memang fenomenanya masih ada gitu jarak jauh. Dan
dicantumkan gitu ya, dijelaskan di latar belakang gitu ya. Jadi kombinasi lah ya Rama ya, kayak saya kan kadang mungkin bukan saya kali ya, saya lebih banyak online mungkin ya kan, tapi beda ini kan bank ya, kita pendidikan. Ya itu pertegas kembali di latar belakangnya begitu. Terus lanjut lagi. Maaf Bu, kalau surveinya boleh kuesioner gitu nggak? Apa Ram? Ini berkuesioner random. Iya, biasanya bisa kalau pre-survei itu kan kita menanyakan gitu ya, apakah Anda full online atau dalam seminggu berapa kali online gitu ya. Kalau enggak, mungkin ada beberapa misalnya yang dalam seminggu itu dia masih di rumah 2 hari atau 1 hari atau pokoknya ada jarak jauhnya. Nah itu kan yang mau kita lihat ya. Tapi belum ada di latar belakang. Jadinya kita bertanya-tanya. Padahal ini kan udah relatif udah lebih banyak gitu ya yang worknya tuh from office gitu ya, Ramah gitu. Nah, terus lanjut lagi, Rama, ini kan variabelnya menarik ya sebetulnya ya. Jadi ada komunikasi, ada pelatihan gitu ya, ada budaya. Nah, apakah ada riset-riset gitu ya sebelumnya yang memang Rama ambil konteksnya itu perbankan gitu? Apakah memang sudah seperti itu di latar belakang, di landasan teori? Kaitan dengan komunikasi terhadap kinerja karyawan atau pelatihan terhadap kinerja karyawan, budaya terhadap kinerja karyawan gitu. Apakah sudah risetnya itu kita sesuaikan nih konteksnya diperbankan? Kalau perbankan saya belum ini sih, saya masih umum kayak Nah, kalau misalnya memang banyak ditemukan bukan di industri perbankan ya, ini kan sebetulnya penelitian ini punya novelty gitu ya, dia punya keterbaharuan bahwa memang yang sebelumnya bukan di lingkungan perbankan. Nah, kamu ingin melihat bagaimana keberlakuannya kalau di perbankan itu seperti apa gitu. Jadi itu juga sebetulnya bisa ditekankan juga sebagai urgensi dari penelitiannya Rama gitu ya. Rama nih lihatnya di konteksnya perbankan. Nah, terus ini tadi saya baca ya latar belakangnya kamu kan memasukkan pola kerja gitu ya. Apakah ada pembahasan pola kerja di latar belakang Rama? Mungkin saya skip ya, tadi saya cari-cari kalau untuk yang pola kerja nih belum ditemukan gitu di pola latar kerja, belakang. latar belakang saya udah masukin Di proposal, iya di paper. di paper, di halaman berapa ya Ram? Mungkin Saya saya share screen aja Bu. boleh, 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 Share screen. boleh Ram. Rama Fans Club pada kumpul semua ya. Banyak kali Rama Fans Club ya. Ada siapa nih? Banyak. Bisa sudah mau daftar juga. Nisa ya. Iya Pak Antir. Wah, ini pola kerja. Apa Ram? Pola kerja dari rumah. Latar Pola belakang. kerja dari rumah. Oh, oke, oke, oke. Oke, udah ada ya berarti ya. Oke, sip, sip, sip. Ya sudah kalau begitu. Jadi memang selain memastikan variabelnya ada, kalau bisa nanti dilihat konteksnya ya yang perbankan. Kalau misalkan memang penelitian sebelumnya ada perbankan, tapi mungkin periode penelitiannya itu sebelum pandemi. Nah, ini masuk juga keterbaharuan juga. Kamu melihat pada saat pasca pandemi ya misalnya gitu ya. Jadi yang hal-hal terkait dengan novelty atau keterbaharuan bisa diungkapkan juga sih Rama ya di latar belakang gitu. Terus Saya mau nunjukin penelitian terdahulu juga. apa? Penelitian Penelitian terdahulu. Mm -mm, mm -mm.
menunjang hipotesis sih udah ada Bu, saya udah ada penelitian terdahulunya juga. Ya kan ini ASN ya, di mana namanya Kementerian Agama. Belum ada yang perbankan sih. Kalau misalkan ada yang konteks perbankan itu lebih bagus lagi gitu ya, Rama. Tapi kalau misalkan nggak ada ya berarti kamu urgensinya di situ di perbankan. Tapi saya yakin banyak ya. Nanti kamu bisa memunculkan urgensinya misalnya sebelumnya tuh sebelum pandemi. Nah, ini kamu melihat pasca pandemi misalnya gitu. Jadi penelitianmu ini punya kontribusi karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu, Rama. Oke, kemudian kalau misalnya nanti memang jadi gitu ya, tetap melakukan di konteks perbankan untuk bagaimana kita melihat kerja jarak jauh ya. Mungkin di kuesioner juga bisa ditambahkan ya, apakah dia tuh full online gitu ya, Rama ya, atau mungkin dalam seminggu itu 1 kali, atau kita pengen lihat ya seberapa frekuensinya seperti apa sih pola perilakunya dia gitu. Itu mungkin bisa ditambahkan juga sih, digali juga gitu, Ram, di mana namanya kuesioner gitu, Rama. Iya, kan nanti kan kalau memang kamu bisa meyakinkan di latar belakang, yang pertama jarak jauh itu masih dilakukan oleh perbankan, di kuesioner muncul juga gitu loh. Misalnya, apakah Anda bekerja jarak jauh setiap hari selama seminggu, atau nanti kita di Rama buatlah gitu kuesionernya. Oke, mungkin itu aja sih Rama yang perlu diperhatikan kembali untuk lebih ditingkatkan ya, Rama ya. Ya Pak Antio, makasih cukup. Terima kasih Bu Tanti. Jadi Rama ada beberapa hal yang tadi kan Rama mungkin sebagai mediator ya, Paulina tadi mengenai di pertanyaan filter kedua itu jadi pertimbangan ya, karena ini kan 2022 ya, jadi karena sebagian yang tadi termasuk yang diajar Bu Paulina, Bu Tanti ataupun Bapak Agus, mereka sudah mulai bekerja kembali, jadi WFO ya. Nah kemudian di Indonesia itu juga perlu mengumpulkan penelitian terbaru seperti apa, dan sudah muncul juga ya, ada. Kemudian variabel yang dipilih, jadi kalau nanti misalnya karena itu berubah tidak hanya sepenuhnya WFH ataupun hybrid atau apapun lah, itu kalau misalnya dia sudah mulai aktif, berarti kan nanti variabel dipertimbangkan lagi gitu ya. Kemudian dari jumlah sampel itu perlu dipertimbangkan lagi, mau pakai tadi kan sudah 110 ya, makanya Bu Paulina yang juga pakainya SEM-nya. Kemudian itu beberapa dari Bu Paulina, kemudian dari Bu Santi ada beberapa lainnya memang ya, itu sesuatu hal yang kadang-kadang lupa. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Paulina tadi, nyambung juga dengan Bu Santi, apakah kemudian kalau misalnya memang masih bebas, pre-surveinya apa? Nah, mengenai fenomena ini juga sebetulnya kalau Rama cek di jurnalnya UBS itu kan juga ada yang sebenarnya cuma nggak enak aja, karena sebenarnya itu bimbingan Bapak 2020 itu ada. Jadi cek di jurnalnya UBS karena itu ada banyak perpustakaan bisa. Itu bahkan sampai mahasiswa STIE Trisakti itu nanya ke Bapak karena minta ukuran, minta indikator. Pak Antio, indikatornya bisa di-share ke saya Pak Antio. Itu sudah kira-kira 2 bulan yang lalu. Masih pakai buat indikator itu. Itu kan ya. Jadi itu ada beberapa. Itu kan Prinsesa Vega. Itu kan ya dia udah lulus kan, dia angkatan 2016 kalau nggak salah. 2016 kan, yang memang sudah lulus. Nah itu sudah dimuat di jurnal, itu ada. Kemudian tadi juga dari nanti mengenai konteksnya perbankan, karena kalau ini berarti nyambung nanti karena itu kan ada hasilnya, juga ada. Kemudian indikatornya juga tercantum. Kalau misalnya nanti indikator kan juga
Saya simpan memang indikator itu. Saya tidak tampilkan hanya singkatan saja, tapi indikator memang saya simpan. Kemudian tadi cukup menarik juga sama yang disampaikan Ibu Santi mengenai kebaruannya apa. Itu memang novelty kan memang kita butuhkan, gitu. Kebaruannya apa. Kemudian beberapa hal yang ini masukan dari beliau berdua ini cukup detail ya. Jadi karena itu Rahma perbaiki lagi nanti kalau beberapa hal misalnya Rahma masih ragu-ragu mengenai perbaikannya, mungkin bisa bertanya juga kepada Bu Santi atau Bu Paulina supaya clear. Jadi sehingga ketika kemudian masuk ke skripsi, pada saat Rama nanti menjelaskan di skripsi tidak gugup gitu ya. Karena nanti juga misalnya nanti bisa offline. Oke. Terima kasih Bu Paulina, terima kasih Bu Santi. Ini mengganggu ya waktunya Bu Paulina dan Bu Santi. Ya Pak. Ya, terima kasih sekali. Sama Pak, makasih. Oke, kita akhiri. Ya, sama, makasih semua. Warahmatullahi Delete ya. Ya, terima kasih kepada Mbak Santi, Pak Antio. Ramadan, tolong diklik stop recordingnya. Bisa lagi tuh ya. Terima kasih teman-teman. Pokoknya Rama fans club itu pagi-pagi loh pada datang semua, hebat ya. Ramadan, Jadi Ramadan. bimbingan. Iya. Saya kan selalu bimbing di rumah. Ramadan. Oh gitu. Jadi Iya, 5 iya. orang itu datang. Sampai kan? Pantesan kayak Rama tuh udah nyaman. Ramadan. Oke deh. Pernah suatu ketika itu desktopnya Eko mau menghubungkan ke ini nggak bisa ya? Oh gitu. Terus ini pernah AC ini Iya. tidak dinyalakan sama gimana? Aduh. Tapi pas awal kita masuk itu memang Tapi di kita perawatan AC itu buruk sih Pak. Memang di ruangan saya aja tuh nyala tuh nanti mati lagi, nyala mati lagi. Pokoknya saya tuh lapar tuh udah sampai capek terus ya udahlah terserah deh. makanya kamu juga